Perkenalkan, nama saya Abram Baidusar Benjaider dengan NPM 210711447. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NPM 210711486. Saya Dionysius Giovanni Cesario dengan NPM 2107 11517. Yang pertama adalah latar belakang dari aplikasi kami. Jadi bagi siswa jurusan MIPA, materi reaksi kimia adalah materi yang sangat penting dan dasar untuk mempelajari pelajaran kimia dan selanjutnya. Namun dengan keadaan pandemi saat ini, pembelajaran dan praktikum reaksi kimia tidak dapat berjalan dengan secara langsung, sehingga pemahaman siswa mengenai reaksi kimia menjadi tidak maksimal. Karena hal tersebut, kami merancang aplikasi ini untuk membantu siswa dalam memahami reaksi kimia. Kemudian kami juga mencari aplikasi yang serupa dengan aplikasi kami. Yang pertama adalah Chemistry Lab Compound Scheme dari Monster Brain. Jadi aplikasi ini memiliki keunggulan menghafal senyawa, desain menarik, dan mekanisme permainan yang mudah. Namun juga memiliki kekurangan, yaitu tidak menjelaskan secara teori, sulit dimengerti bagi orang yang baru belajar kimia. Lalu Chemistry dari Seed Better Limited. Aplikasi ini memiliki 4 keunggulan, yaitu menjelaskan sejarah kimia, mekanisme permainan yang mudah, terdapat tabel periodik, dan memiliki beberapa variasi permainan. Lalu kekurangannya tidak menjelaskan secara teori, sulit dimengerti bagi orang baru belajar kimia seperti kekurangan dari aplikasi sebelumnya, dan hanya ada pilihan tema gelap sehingga membuat pengguna bosan. Lalu ada Chemistry Game dari Let's Play. Yang keunggulan pertama yaitu mekanisme permainan yang mudah dan terdapat beberapa variasi permainan. Seperti aplikasi sebelumnya, memiliki kekurangan tidak menjelaskan secara teori dan sulit dimengerti bagi orang yang baru belajar kimia. Ditambah desain yang kurang menarik dan monoton. Setelah kamu lihat ketiga aplikasi ini memiliki 3 kekurangan yang sama, yaitu penjelasan teori dan sulit dimengerti untuk orang yang baru belajar kimia. Oleh karena itu, kami memiliki potensi pengembangan aplikasi kami, yaitu memberikan penjelasan singkat sehingga dapat membantu pengguna yang baru belajar kimia. Lalu menggunakan desain yang menarik dan tidak monoton, menjelaskan alur reaksi secara runut dengan menggunakan cerita sehingga mempermudah pemahaman mengenai reaksi kimia. Lalu mengadaptasi konsep anime Dr. Stone, dan dimana dengan konsep ini diharapkan dapat memudah pengguna dalam mempelajari reaksi kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart aplikasi. Jadi aplikasi ini memiliki 3 fungsi utama. Pertama, dapat memberikan penjelasan mengenai reaksi kimia dalam bentuk video. Yang kedua, memberikan contoh dan soal latihan reaksi kimia. Yang ketiga, membuat contoh reaksi kimia dari beberapa unsur dalam bentuk game. Kemudian, untuk flowchart aplikasi ini, ketika pengguna membuka aplikasi, maka pengguna akan disuguhkan ke halaman utama. Selanjutnya, pengguna akan memilih 3 fitur dari aplikasi ini. Jika pengguna memilih fitur latihan soal, maka pengguna akan disuguhkan dengan soal reaksi. Setelah soal reaksi terjawab,
maka pengguna akan dilanjutkan ke pembahasan soal. Berikutnya, pengguna akan dialihkan ke soal berikutnya. Namun, jika pengguna menolak untuk memilih ke soal berikutnya, maka pengguna akan dialihkan ke halaman utama. Kemudian, dari halaman utama, jika pengguna memilih fitur kedua, yaitu pilih petualangan, maka pengguna akan disodorkan dengan pilih peta. Kemudian, pengguna akan disuruh memilih reaksi yang ingin direaksikan. Jika tidak, maka pengguna akan kembali ke laman pilih peta. Dari pilih reaksi, pengguna diharapkan untuk memilih unsur yang direaksikan. Kemudian dari sini pengguna akan dialihkan ke apakah reaksi itu benar atau tidak. Jika benar, maka akan disimpan ke arsip, lalu selanjutnya pilih reaksi baru dan kembali ke pilih unsur untuk direaksi lagi. Jika dari reaksi tidak benar, maka jika bingung, kembali ke pilih unsur untuk direaksi atau bisa ke penjelasan reaksi dahulu. Kemudian jika paham, maka akan lanjut ke pilih unsur untuk direaksi. Namun jika pengguna belum paham mengenai penjelasan reaksi, maka penjelasan reaksi akan diulang. Kemudian dari halaman utama, pengguna bisa memilih fitur ketiga, yaitu pilih penjelasan reaksi. Kemudian penjelasan reaksi akan ditampilkan. Setelah penjelasan reaksi ini ditampilkan, pengguna jika paham akan lanjut ke bagian halaman utama. Namun, jika pengguna masih belum paham, akan dikembalikan lagi ke penjelasan reaksi dan diputar ulang mengenai penjelasan reaksi. Dengan begitu, pengguna selesai menggunakan aplikasi. Kita masuk ke tampilan aplikasi. Mulai dari kiri atas, ini merupakan loading screen dari aplikasi yang telah kami buat. Kemudian pengguna akan memasuki halaman utama. Di halaman utama terdiri atas exercise, adventure, dan juga explanation. Jika pengguna memilih exercise, maka akan disediakan beberapa latihan. Dan jika pengguna memilih latihan tersebut, maka akan keluar soal yang mana dapat dikerjakan oleh pengguna. Setelah itu, terdapat pula video penjelasan yang menjelaskan mengenai materi dari soal-soal tersebut. Setelah itu, jika pengguna memilih bagian adventure, maka pengguna akan diarahkan ke bagian peta petualangan telah kami buat. Di peta tersebut berisi beberapa unsur-unsur. Jika pengguna memilih salah satu unsur, maka pengguna akan diberikan sebuah tantangan, yang mana ia harus memilih atom yang benar. Contohnya adalah di gambar kanan atas. Jika pengguna dapat memilih dengan benar, maka atom tersebut akan disimpan ke dalam arsip dan dapat digunakan untuk melakukan reaksi. Berikutnya, jika pengguna memilih bagian reaksi kimia. Jika pengguna memilih bagian reaksi kimia, maka pengguna dapat membuat reaksi dari atom-atom yang telah ditemukan tadi. Kemudian setelah pengguna memasukkan atom dan jumlahnya, maka reaksi tersebut akan diproses. Jika reaksi benar, maka akan muncul nama unsur dan hasil unsur reaksi tersebut disimpan ke dalam arsip. Setelah itu, pengguna akan ditawarkan untuk membuat reaksi baru atau tidak. Jika iya, maka pengguna dapat membuat kembali reaksi. Jika tidak, maka pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Berikutnya, jika reaksi yang dibuat adalah salah, maka akan keluar tulisan reaksi salah dan pengguna diminta untuk memperbaiki atau membuka penjelasan. Berikutnya adalah bagian penjelasannya. Setelah pengguna memahami penjelasan, maka pengguna dapat kembali ke halaman utama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.